Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulai majlis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini yang akan kita bahas, kita ambil di pembahasan Kitabul Muamalah tentang luqata. Nanti mireng Luqata itu barang temuan. Kalau laki itu anak temuan. Jadi beda penulisan. Sebenarnya dari lafaz yang sama, laqatun. Cuma ketika disebut luqata itu barang, kalau laki itu anak temuan. Jadi misalnya tiba-tiba ada anak yang di depan pintu rumah jenengan, itu namanya laki. Itu di dalam Islam dibahas itu, bagaimana memperlakukan anak temuan itu, termasuk barang temuan. Bagaimana kita memperlakukan barang temuan itu diatur di dalam syariah. Tidak kemudian ujuk-ujuk alhamdulillah oleh rezeki gitu misalnya gitu. Kita ada perlakuannya. Jadi nek nemu ya tidak sengaja tiba-tiba kemudian ada dompet yang di jalan itulah kok isinya akeh, itu kira-kira alhamdulillah gitu kan ya, tidak dismin khaisul layak tasib bilangnya begitu ya. Nah, padahal berkaitan dengan barang temuan itu bisa dilihat dari karakter masyarakat. Jadi ada satu penelitian di 40 negara, termasuk Indonesia dalamnya itu, berkaitan dengan barang temuan kira-kira balik apa orang gitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana metode penelitiannya, apakah menyebar dompet, tapi ini dompet nindanya ini, apakah dompet ini balik apa tidak. Ya mungkin penelitian itu menyebar dompet itu. Ada yang dompet itu isi duit dan beberapa dokumen. Ada yang tidak berisi duit tetapi ada dokumen-dokumen penting. Nah, negara mana dari 40 negara itu yang kemudian balik? Ya. Dari 40 negara itu ternyata ini makanya bisa dilihat dari karakteristik negara, tingkat kejujuran dan tingkat ininya itu mana. Ternyata dari riset itu Swiss, ya, negara yang paling jujur, ya, persentasenya itu 78 itu kembali dompet yang tidak ada isinya aja balik. Ya, jadi ketinggalan di kereta, ketinggalan dimanapun, itu nggak ada isinya itu balik. Ya, yang ada isinya itu juga hampir 80% lebih itu balik. Nah, Indonesia itu nomor 33. Jadi akhirnya balik ini anak barang. Jadi di Indonesia itu akhirnya balik. Yang kedua itu Tokyo, mana Jepang ya. Ya, jadi itu juga termasuk yang karakteristik orangnya itu jujur. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sama luqata itu barang temuan ya, yang ditemukan di permukaan bumi. Berarti ini dhuwure. Ya, itu mesti ada pemiliknya.
dan pemiliknya itu mesti orang sekarang, ya kan? Bahkan sing duwe iku ya oleh gileke iku ya wis mumet. Tapi ada satu istilah lagi yang namanya barang temuan juga, namanya rikas. Ar-rikazu itu barang temuan yang ditemukan di bawah ya permukaan bumi. Jadi ini yang kemudian disebut harta karun itu ya. Jenengan pas gawe apa blumbang apa gawe apa ngeduk-ngeduke ya 2 meter gitu dari tanah, tiba-tiba menemukan guci misalnya, atau menemukan sesuatu yang itu pasti dimiliki pemiliknya adalah orang barangkali, atau mana yang itu sudah mungkin ratusan tahun misalnya ya, atau Wonosobo itu kerajaan ini mungkin mesti ya tempat apa misalnya gitu, itu namanya rikas. Nah, di dalam rikas itu ada kewajiban zakat ya. Cuma kalau sekarang ini jenengan menemukan barang-barang antik itu ya mesti sudah diambil oleh negara, nek diumum tapi nek menang-menang didol ngono ae misalnya gitu ya. Jadi di antara apa namanya harta yang wajib dizakati zaman Nabi itu, harta yang wajib zakat itu hanya ada 5: pertanian, peternakan, perdagangan, emas perak, sama rikas. Nah, rikas itu berbeda sendiri. Wafir rikasi al-humus, di dalam harta rikas itu ada zakatnya 1/5, itu 20%, tanpa nisab, tanpa haul. Jadi begitu menemukan barang antik dijual maka langsung dizakati. Itu mungkin nilainya besar kan kalau yang beli itu memang ahli di dalam barang perantikan gitu ya, itu langsung dizakati 20%. Tapi lukoto tidak ya, ini berbeda, maka ada pelakuan khusus. Di dalam rikas tidak ada kemudian harus diumumkan ya, tidak harus diumumkan. Ini perbedaan antara lukoto dengan rikas ya. Jadi apa namanya, penyebutannya bisa macam-macam. Bisa luqatatun ya pakai alif, jadi setelah qaf itu ada alif, luqatatun. Ada luqtatun, lamnya di doma, qafnya di sukun, luqtatun. Ada juga laqatun ya, ada laqatun, ada luqata. Jadi ada 4 bentuk penyebutan menurut tata bahasa tentang barang temuan ini. Lah, menurut istilah itu apa? Menurut istilah syara, yang namanya luqata itu adalah al-malu ad-da'i min rabbihi yaltaqiduhu ghairuhu. Harta yang hilang dari pemiliknya, kemudian ditemukan harta itu oleh orang lain ya, itu yang namanya luqata. Jadi harta yang hilang dari pemiliknya ya, karena lali atau karena jatuh ya, lalu kemudian ditemukan oleh orang lain ya, itu yang disebut dengan luqata. Nah, berkaitan dengan hukum-hukumnya ini bisa berbagai macam ya. Apakah orang yang menemukan itu dianjurkan untuk mengambil atau tidak ya. Jadi sing menemukan barang luqata itu dianjurkan untuk ngambil atau dibiarkan saja ya. Nek tadi kalau melihat penelitian tadi itu umumnya di Indonesia diambil, didelok dhisik, wah ana gitu ya kan ya, eman-eman kan. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hal ini. Jadi menemukan barang luqata itu diambil atau tidak. Ulama-ulama Hanafiyah wa Syafi'iyah mengatakan al-afdalu iltiqat.
lebih utamanya diambil. Ya, lebih utamanya diambil. Apa alasannya? Karena orang muslim itu wajib, li'anna man wajibal muslim. Karena sesungguhnya orang muslim itu wajib ayyafadha malu akhihi, yaitu menjaga harta sesama muslim itu. Kalau harta itu milik orang muslim, pasti pemilik ini sedang mencari, ya kan? Kita sendiri nih barang kehilangan walaupun yang jero omah ya bingung ya. Apa meneh iki barang yang orang lain ya, ada dokumen-dokumen KTP dan macam-macamnya, mungkin duitnya mungkin nggak begitu seberapa ya, yang penting dokumen itu balik, biasanya begitu ya. Jadi ketika kita mengambil ini, kata menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah itu tujuan tidak adalah apa? Kewajiban sebagai seorang muslim menjaga harta muslim yang lainnya ya. Maka di dalam satu riwayat, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi dengan kita mengambil, maka kita dalam rangka menjaga, menolong harta saudara kita yang hilang. Kalau toh bukan harta sesama muslim, yaitu harta sesama manusia kayak gitu ya, yang juga orang itu sedang mencari ya, harta yang sedang tinggalan itu. Kemudian ulama Malikiyah wal Hanabilah mengatakan makruh ya, bikarahiyatil iltiqat, makruh untuk mengambilnya ya. Ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu berpendapat ya, ketika kita menemukan barang temuan itu makruh mengambilnya, karena itu bisa menempatkan diri kita itu makan hal yang diharamkan. Wong itu bukan miliknya ya kan, itu bukan miliknya. Sehingga ketika misalnya dalam bentuk uang misalnya gitu, atau dalam bentuk barang apapun kemudian dijual, dimakan hasilnya, maka sebenarnya kita makan dari satu yang diharamkan. Itu beda dengan ghanimah. Jadi kalau ghanimah itu halal walaupun itu harta milik orang lain, milik orang kafir ya, tapi tidak ghanimah ya. Alasan yang lainnya ya, khawatir tidak mampu menunaikan kewajiban dari harta temuan itu. Apa kewajiban dari barang temuan itu? Mengumumkan ya. Jadi ada rasa khawatir tidak bisa menunaikan dari apa yang menjadi kewajiban atas barang temuan itu. Apa? Mengumumkan ya. Nanti akan kita bahas berapa lama kita mengumumkan ya, itu 1 tahun di tempat-tempat keramaian, di depan masjid misalnya ya, setiap Jumat, atau di depan pasar, atau di tempat-tempat atau di radio misalnya begitu ya. Jadi ini hukum secara umum ya, berkaitan dengan luqata, termasuk kekhawatiran tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya ya, dan melakukan ta'addi, melampaui batas, ya memakai itu ya. Jadi ini yang kemudian menurut ulama-ulama tadi ya, Malikiyah dan Hanabilah dihukumi makruh jika sejak dari awal ya kita merasa ada khawatir saya nggak bisa menunaikan kewajiban akan barang temuan itu. Apa? Mengumumkan ya. Yang kedua, tidak mampu mengembalikan kepada pemiliknya seandainya pemiliknya itu datang, karena sejak dari awal ada keinginan misalnya untuk memiliki ya. Jadi ini hukum secara umum ya. Maka
para ulama kemudian merinci, ya, merinci aspek hukum ini, ya. Ulama-ulama Syafi'iyah misalnya mengatakan dianjurkan mengambil barang temuan itu karena diri sendiri merasa sikoh, wong sing bisa dipercaya, wong sing amanah. Dan jika tidak diambil barang temuan itu, ada khawatir barang temuan itu akan diambil oleh orang-orang fasik, sehingga akan digunakan oleh orang fasik itu hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi rinciannya begitu. Ketika diri kita menemukan satu barang dan kita ini termasuk orang yang sikoh, wong sing dipercaya. Ya masa diri sendiri ngomong aku ini sikoh gitu ya. Ya. Kemudian wong sing amanah. Dan ada khawatiran nek barang iki ora tak jupuk, dijukuk wong liya itu malah digunakan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Maka jika tidak ada rasa khawatir hilangnya barang itu, maka ubah hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ini punya merasa diri kita ini sikoh dan khawatir akan barang itu hilang jika diambil oleh orang fasik, maka mengambilnya itu afdal. Ya. Tetapi jika tidak ada khawatir, ya, maka dihukumi oleh ulama-ulama Syafi'iyah itu mubah hukumnya. Tetapi jika kita mengetahui diri kita sendiri itu akan berkhianat, melakukan ta'adi, melampaui batas, ya, mempergunakan barang temuan itu yang tidak seharusnya kita lakukan, atau barang temuan itu akan diambil atau dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, maka mengambilnya itu haram hukumnya. Ya, rincian ketentuannya begitu itu. Ya, ini kaitannya dengan apakah ketika kita menemukan barang temuan itu diambil atau tidak. Itu mengukur diri, termasuk orang sikoh, orang amanah apa tidak. Ya, kalau kita merasa diri kita sikoh, orang amanah, dan ada khawatir kan bahwa nek ora tak cukup iku akan diambil oleh orang fasik dan digunakan untuk hal yang enggak bermanfaat, maka mengambil barang temuan itu afdal, lebih utama. Ya. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kita itu akan berkhianat dan mengambil untuk diri kita sendiri, maka mengambil barang temuan itu haram hukumnya. Nah, ini hukum yang pertama, kaitan dengan ketika kita menemukan barang temuan itu kita ambil atau tidak. Kemudian yang kedua, aspek hukumnya adalah apa? Apakah barang temuan itu menjadi tanggungan orang yang ambil? Kita sudah mengambil nih. Nah, begitu barang itu hilang, itu siapa yang bertanggung jawab? Maka ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa barang luqata itu amanatu biyadil multaqid, la yadammanaha illa bitta'ati 'alaiha. Jadi barang luqata, barang temuan itu termasuk amanah di tangan orang yang menemukan. Sehingga ketika orang yang menemukan itu amanah, sikoh, ya, kemudian barang itu hilang, la yadamman, maka dia tidak menanggung kehilangan barang itu. Tetapi kalau orang ini, ya, sejak dari ini tergantung niat, nggak ada yang tahu ini ya. Ya. Jadi ketika orang ini menemukan barang nilainya besar, lalu kemudian ada kerentek niat untuk memiliki, ya, tiba-tiba ada orang yang datang, ya, kemudian ngambil barang itu, yang karena mungkin nilainya besar, kita diam-diam saja ngerti, oh dicolong wae misalnya. Lalu tiba-tiba hilang, jatuh misalnya, maka orang yang menemukan itu menanggung jika ada orang yang datang untuk mengambilnya, pemiliknya mengambil.
Jadi ini tergantung pada motifnya. Nah, maka ada satu kaidah fikih itu begini, al-amin la yadhammanu illa bit-ta'adi wa tafrid. Orang yang dipercaya itu dia tidak menanggung kerugian apapun kecuali dia ta'adi. Ta'adi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, misalnya ini barang temuan kok kemudian digeletakke, tidak dijaga dengan baik sehingga barang itu hilang misalnya, itu namanya melampaui batas. Ya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, harusnya dijaga. Ya. Atau misalnya jenengan dititipi koncoe mobil, ya, kemudian karena dianggap jenengan adalah orang yang siko, orang yang amanah, nggak mungkin mobil itu akan digeletakke saja, mesti dijaga. Kok kemudian mobil itu hilang? Wong wis ngerti kampunge iku akeh malinge. Maka wong sing dititipi itu menanggung kerugian atas hilangnya barang titipan itu. Ya. Tapi kalau orang yang dititipi itu, ya, dia sudah menjaga, dikunci setang, kemudian rumahnya ditutup terus karena memang ngerti ini lingkungannya penuh dengan maling misalnya, kok hilang, maka orang yang dititipi itu tidak menanggung apapun. Itu kalau dalam aspek hukumnya begitu. Jadi orang yang dipercaya al-amin la yadhamman, dia tidak menanggung apapun kecuali dia melampaui batas atau tafrid. Tafrid itu sembrono, tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Ini dititipi barang, yo dijogo yang baik. Orang kemudian orang dikunci setang, kuncine nempel ning ngene motore, omahe blak-blakan, padahal akeh maling misalnya begitu. Itu namanya sembrono. Nah, barang temuan juga sama. Ya, dia termasuk amanah di tangan multakid. Ya, jadi itu bukan miliknya, Bapak-bapak. Bukan milik penemu. Ya, itu adalah amanah. Ya, namanya amanah harus dijaga. Ya. Kalau sudah kita jaga dan memang dari awal tidak ada niatan kita itu untuk memiliki, kemudian barang itu hilang, maka penemu barang itu tidak menanggung apapun. Ya. Jadi ini kaitannya dengan apakah yang menemukan itu menanggung barang tersebut jika rusak atau apapun, tergantung lagi kepada kedirian, apakah dia termasuk orang amanah atau tidak. Karena secara prinsip barang temuan itu adalah amanah fi yadil multaqid la yadhammanuha illa bitta'ati 'alaiha. Kemudian lagi, ya, barang temuan itu, ya, tidak ada halangan untuk menyerahkan kepada pemiliknya. Jadi dari awal memang barang ini, karena ini bukan milik kita, akan kita jaga dan akan kita serahkan jika ada orang yang datang. Ya, itu dari awal memang nggak ada niatan itu. Ya. Kemudian ulama Hanafiyah mengatakan apa? Orang yang menemukan barang itu harus mendatangkan saksi. Ya, jadi minimal wong loro lah. Aku nemu iki lho apik barang iki. Engko nek ana wong sing nemukan, sing ana wong sing teko, kon teko ning nggonanku misalnya gitu. Ya. Jadi harus mendatangkan saksi. Ya. Jadi mengambilnya itu dalam rangka apa? Menjaga dan akan mengembalikan kepada pemilik barang itu. Ya. Di dalam satu riwayat dikatakan man wajada luqtatan, siapa yang menemukan barang temuan, fal yashhad dawi adlin, ya, 2 orang yang adil. Ada yang mengatakan cukup 1 saja. Ya. Jadi sudah dijelaskan demikian rupa oleh syariah bagi yang melakukan barang temuan itu, karena itu bukan miliknya. Ya. Jadi
itu adalah amanah yang harus dijaga. Kemudian tidak ada halangan untuk menyerahkan barang itu kepada pemiliknya jika pemiliknya yang asli datang. Dan yang ketiga apa? Harus didatangkan saksi. Ya. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana ya Pak, nek misalnya pas musafir kok nemu barang, ya, awet dhewe wong ana sapa tiba ada perjalanan yang Banjar, ya kan? Maka serahkan kepada yang paling dekat, misalnya apa? Ya kepada polisi kalau misalnya dianggap siko misalnya, atau amanah untuk dijaga. Sampaikan bahwa saya ini orang Wonosobo menemukan dompet ini. Kalau ada yang datang silakan ambil di misalnya. Ya. Jadi cukup mengatakan apa? Saksi itu kepada saksi, man sami'tumuhu, jika kamu itu mendengarkan ada orang yang mencari barang temuan, fatalluhu alayya, maka tunjukkan kepadaku. Tunjukkan bahwa barangnya ada di tempatku misalnya. Ya. Cukup begitu. Ya, saksi itu kita menyampaikan kepada orang. Ya, bisa 2 orang, bisa 1 orang. Ya, ini tentu kalau nilai barangnya itu barang SAR, ya. Ya, kalau barangnya itu nilainya tidak bernilai, ya tidak ada, bahkan cepat rusak misalnya gitu, itu bisa diberikan kepada, kalau nilainya kecil ya misalnya hanya 2.000, ya kan, sering 2.000 bisa dimasukkan ke kotak infak misalnya gitu, ya, atau barang yang cepat rusak misalnya gitu, ya, makanan, ya, itu bisa langsung dikonsumsi, tapi dengan syarat jika pemiliknya datang kita harus mengganti harga. Ya. Jadi ini kaitannya dengan apakah barang temuan itu menjadi tanggungan orang yang mengambil, ya tergantung kepada tadi apakah dia termasuk amanah apa tidak. Lalu ada lagi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah wal Hanabilah, al-luqatatu amanatun walakin la yustaratul ishad, ya, wa inna ma yustahabu faqat. Jadi menurut 3 ulama ini, kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang luqata itu amanah. Iya, amanah. Tetapi tidak disyaratkan untuk mempersaksikan kepada orang lain, ya, bahwa saya menemukan ini loh misalnya itu. Sifatnya hanya yustahabun, hanya dianjurkan. Ya, sifatnya hanya anjuran saja. Karena dianggap apa? Barang temuan itu sebagai wadiah, titipan, ya. Yang titipan itu ya kita yang dititipi. Ya, jadi bentuknya adalah titipan, wadiah. Ya, sebagai barang titipan, ya, sehingga tidak perlu kemudian adanya saksi, ya. Dan sifatnya amanah, namanya titipan itu adalah amanah. Ya, jadi misalnya kalau di lembaga keuangan itu ada akad wadiah titipan, ya itu sifatnya adalah amanah. Ada orang yang dititipi barang, yaitu adalah amanah. Ya, tidak perlu kemudian mendatangkan saksi bahwa saya itu menitipkan barang kepada sampean, tidak perlu. Ya. Jadi ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, ini kaitannya dengan aspek itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperlakukan barang temuan itu? Ya, barang temuan itu diapakan? Bagaimana kita memperlakukannya? Barang temuan itu bisa 2, bisa hewan dan selain hewan. Karena mboten mriki tiba-tiba ana wedhus mlaku dhewe, ya, mangani macam-macam itu. Ini hewan itu tidak ada yang disebut dengan barang hilang itu. Hewan itu tidak disebut sebagai barang yang hilang, tetapi dolah, bahasanya itu sesat.
ya kan? Jadi mungkin dia keluar dari barisannya begitu, kemudian dia tidak bisa ini, ya kan? Jadi tidak disebut sebagai lukotoh, ya. Jadi tetapi sebagai dolah, ya. Jadi sesat gitu, ya. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan tadi hewan yang sesat tadi itu, ya, boleh mengambilnya. Ini menurut pendapat yang ashah dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, ya. Dengan tujuan apa? Menjaga, ya, barang temuan itu, hewan yang sesat tadi itu, ya, agar tidak hilang, ya, sia-sia, ya, dan jika ada pemiliknya yang mengambil, ya diberikan. Ya, ini dalam rangka tadi menjaga harta sesama muslim, ya. Tapi ulama Malikiyah mengatakan hampir sama dengan pendapat yang pertama tadi, ya, ketika bicara tentang apakah ketika menemukan barang itu diambil apa tidak. Ulama Malikiyah mengatakan itu dimakruhkan untuk diambil, ya, dimakruhkan untuk diambil ketika ada hewan yang tersesat itu, ya. Kemudian berdasarkan satu riwayat bagaimana memperlakukan, ya, barang-barang temuan tadi itu, di dalam beberapa kitab Kutubus Sittah misalnya disampaikan dari Zaid bin Khalid al-Jahni, su'ila Rasulullah SAW an luqtatid dahabi wal warqi. Rasulullah itu pernah ditanya tentang barang temuan emas dan perak. Lalu Rasulullah mengatakan, a'rif wika'uha wa ifasiha. Kenali wikaiha itu tali pengikat kantong, atau mungkin dalam bahasa yang lebih mudah itu apa? Kenali ciri-cirinya. Kalau dia dalam bentuk wadah, kenali wadahnya, ciri-cirinya seperti apa. Summa arifha sanatan. Lalu kemudian umumkan selama 1 tahun. Jadi setahun oleh umumnya Bapak. Jadi kita mengenali, ya, kalau ada 10 ciri, maka jangan semuanya disampaikan. Cukup 5 saja. Begitu ada orang yang datang, sampaikan cirinya kayak gini. Ya, kalau dalam bentuk uang kira-kira duitnya piro misalnya gitu, ya. Jadi nanti ini semua ciri disebutkan, nanti semua orang ngaku, nanti repot, ya. Jadi diumumkan selama 1 tahun. Fa'ilam ta'rif, nek ora ana wong sing ngenali setahun iku, fastan fikha, maka boleh memanfaatkan dengan tetap bersyarat, ya, tetap barang itu dianggap titipan. Jadi kalau sudah kita manfaatkan, tiba-tiba ada orang yang datang yang mengatakan bahwa saya kok mendengar pengumuman, ya, maka kalau ciri-cirinya sudah jelas, ciri-cirinya pasti, maka kita punya kewajiban yang menemukan itu untuk mengembalikan, ya. Jadi ini kaitan dengan bagaimana memperlakukan barang temuan itu. Ada memang beberapa pendapat barang temuan itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun mengumumkannya itu, karena ini bentuk kehati-hatian, karena itu bukan miliknya, ya. Sehingga kalau setahun itu mungkin masih belum cukup, ya. Jadi memperlakukan barang temuan itu cukup dengan diumumkan, di mana, ya, di masjid, depan masjid, ya, pintu masjid, kemudian di pasar atau di radio-radio. Lalu biayanya, ya kan kalau mengumumkan di radio no biayai, nilainya itu besar, maka bisa diambilkan di sini, ya. Jadi kalau nilainya besar, itu bisa diambilkan dari barang temuan itu sendiri, ya.
Apakah boleh barang temuan itu dimiliki? Ya, ini sedikit barangkali yang terakhir. Jadi apakah barang temuan itu ya boleh dimiliki? Ini juga termasuk yang diperselisihkan ya oleh ulama kaitannya dengan pemilikan ya, kepemilikan barang temuan itu. Ada yang mengatakan bahwa barang temuan itu boleh dimiliki jika pengumuman selama 1 tahun itu tidak ada yang apa ya, tidak ada yang mengambil, itu bisa dimiliki ya. Tetapi ada syarat bahwa kepemilikan itu lil fakiri faqat duna ghina. Jadi hanya yang fakir saja. Ya, jadi boleh diserahkan maksudnya gitu ya. Jadi kalau apa namanya dia orang kaya, maka itu disedekahkan ya kepada orang fakir miskin, atau dimiliki secara mutlak baik dia kaya maupun dia miskin. Ini kalau sudah berjalan sampai 1 tahun ya. Makanya dalam banyak riwayat misalnya la tahillul luqata, tidak halal luqata. Faman iltaqit, siapa yang menemukan sesuatu fal yu'arrif, maka hendaklah mengumumkan sanatan 1 tahun. Fa in jaa sahibiyah, jika datang pemiliknya, fal yarudduha alaihi, maka hendaklah mengembalikan. Wa illam yati fal yatasaddaq, dan jika tidak datang maka hendaklah mensedekahkan. Ya, jadi ini pendapat yang mengatakan jika memang barang pilihan itu, barang temuan itu kalau dia orang kaya maka dia mensedekahkan. Tapi bila ia miskin maka ia bisa memiliki ya, tapi juga ada pendapat secara mutlak boleh dimiliki ya. Ini beberapa pendapat berkaitan dengan kepemilikan barang luqata itu. Nah, yang berpendapat bahwa barang pemilikan itu, barang temuan itu bisa dimiliki ya, karena itu dianggap sebagai satu tadi betul ya, dianggap sebagai rezeki ya. Dan tiba-tiba pemiliknya ini datang, misalnya barang temuan terus disedekahkan. Tiba-tiba pemiliknya datang, apa yang dilakukan? Pemiliknya bisa mengesahkan sedekah itu dan baginya pahala ya. Yang kedua, pemiliknya itu minta tanggungan kepada orang yang menemukan barang ya, kan nggak mungkin minta tanggungan kepada yang diberikan, tapi minta tanggungan kepada orang yang menemukan barang, atau mengambil dari fakir yang disedekahi tadi ya. Ya, jadi mengambil wa insya khadaha minal fakir al mutasaddaq, mengambil barang temuan tadi itu dari orang fakir ya. Ini kan menjadi pilihan yang ketiga, ini menjadi sulit ya. Ya, ini karena barang sudah diberikan. Nah, ini beberapa hal kaitannya dengan barang temuan, termasuk misalnya bagaimana kalau kita menemukan barang di tanah haram, sama pelakuannya ya, tetap diumumkan selama 1 tahun. Jika kita tidak ada sikoh, tidak bisa amanah, maka kembalikan kepada hukum tentang kemakruhan di dalam mengambil itu. Tetapi kalau kita dianggap amanah ya, maka bisa diambil kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Misalnya kalau di tanah haram itu ada tempat pengumuman, bahkan di masjid-masjid pinggir jalan itu biasanya ya ada tempat untuk kehilangan barang itu ditempelkan saja misalnya gitu. Baik, saya kira gitu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan tentang luqata ya. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam hal aspek luqata ini ya, tentu tidak kemudian serta-merta wah ini alhamdulillah milikku. Ternyata di dalam syariah
diatur sedemikian rupa, karena tetap saja itu milik orang yang yang masih hidup, ya, karena yang ditemukan di permukaan tanah. Tapi kalau sudah terpendam 2 meter dari bawah tanah, itu mesti milik orang-orang yang terdahulu dan pemiliknya mesti sudah meninggal, apalagi sampai dalam. Saya kira gitu. Ada yang mau diskusikan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ya, tadi memang jadi kekhawatiran ya pemilik toko ini sikoh apa tidak, gitu. Sikoh itu dapat dipercaya. Ya, jadi kita menemukan satu barang itu kan tujuannya untuk menjaga. Maka tadi ulama yang mengatakan afdol mengambilnya itu karena kita dari awal ini bukan milik kita, kita jaga, ya. Kemudian kita ambil. Kalau diambil oleh orang-orang yang fasik, maka bisa jadi tidak akan kembali kepada pemiliknya. Nah, posisi jenengan adalah ngambil kemudian diserahkan kepada di depan toko itu. Ya berdoa saja pemilik toko itu termasuk orang amanah. Tapi dari awal disampaikan kalau ada orang yang datang ya ngambil barang yang hilang, maka dikembalikan. Sama dengan contoh tadi, kita ini musafir ya di satu perjalanan kemudian menemukan barang, kan nggak mungkin barang itu dibawa ke daerahnya, ya diserahkan saja kepada yang paling dekat yang dianggap sikoh atau amanah untuk menjaga barang ini. Ya, cuma tadi kalau melihat riset tadi itu kok malah tidak dikembalikan, kira-kira gitu. Tapi dalam konteks hukum sampai tidak ada hukum apapun. Ya, sampai sudah menyerahkan ya kepada orang yang mungkin sampai punya anggapan ya karena yang paling dekat dengan lalu lintas orang itu bisa jadi lebih mudah nek takok kepada si pemilik toko. Karena sampean sendiri juga mungkin jarang juga misalnya gitu. Kira-kira gitu Mas, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi sampean tidak bertanggung jawab atas barang temuan itu. Ya, gitu Mas. Oke. Ada yang lagi? Oke. Waalaikumsalam. Iya. Ya, makanya tadi itu sama ya. Tidak ada yang namanya barang temuan, apalagi sudah jelas syarat transfer. Berarti kan ada pemiliknya. Yang pemiliknya itu sebenarnya mau mentransfer kepada pihak yang lain. Ya. Jadi apalagi cuma 6 bulan gitu. Ketentuannya setahun. Ya, dan ternyata milik BRI sendiri. Ya, ini mestinya tetap saja itu menjadi tanggungan kepada yang ditransfer itu. Ya, makanya tadi kalau yang ditransfer ini kan lain saat transfer nggih. Tiba-tiba kok ning rekening ana 30 miliar. Itu kalau orang nggak amanah, nggak siko itu ya alhamdulillah kan gitu ya. Uang 30 miliar. Padahal itu sebenarnya tadi ulama Hanafi mengatakan kalau itu dianggap barang temuan, maka itu amanah di tangan orang yang menemukan. Ya, karena itu amanah dijaga betul dan tidak ada niatan untuk apa? Untuk memiliki. Bahkan kemudian karena begitu banyaknya uang yang kemudian di rekening dia yang bukan miliknya, itu mestinya harus sudah proses
cross check ning BRI iki wae sapa misalnya begitu. Ya. Jadi justru malah duitnya BRI dhewe, Mas. Heeh. Heeh. TNI. Iya ya. Ya. Jadi ya kalau seperti itu saya kira memang harus ada apa? Harus ada hakim ya, lihat peradilan barangkali begitu. Iya, lihat peradilan. Karena kalau kemudian mengacu kepada ketentuan syariat itu jelas harus diumumkan selama setahun kira-kira gitu ya ketentuannya itu. Kalau kemudian setahun tidak ada, ya bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika tetap ada orang yang datang, ya dikembalikan. Ya, tadi dengan ciri-ciri tadi itu kalau uang ya mungkin melalui proses apa seperti apa. Ya, tapi kalau sudah ribet seperti itu ya saya kira kok lihat peradilan itu, ya karena berarti kan itu yang kirim pihak lain ya, pihak lain melalui BRI. Ya, dari awal BRI nggak mengakui bahwa itu miliknya, lalu kemudian dimanfaatkan. Tiba-tiba kok ada klaim, saya kira itu bisa jadi bukan BRI atau mungkin oknum atau siapapun yang dari BRI itu yang duitnya akeh lumayan ini kan gitu ya. Tetapi dalam konteks saya tadi ya tetap diumumkan selama 1 tahun ya, ya berharap misalnya kalau apa namanya tidak ada yang datang untuk mengambil, ya bisa dimiliki secara mutlak tadi ya, tapi tetap itu wasiah ya. Jadi sedekahnya pun saya kira juga sedekah yang ya jadi titipan ya diserahkan pada hanya kali ya kepada pemiliknya itu ya, karena secara prinsip bukan miliknya. Tetap saja ada yang memiliki, apalagi nilainya 30 miliar. Nah, itu. Gitu Bapak sekalian yang kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.